Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part kedua giliran Bu Sofi untuk berbicara. Nggak usah panjang lebar, langsung aja kita dengarkan dari Bu Sofi. Begitu keras ya, itu prinsip Bu, itu sebuah prinsip. Ya saya lagi ngomong, Ibu masih potong, gimana saya mau ngomong Bu? Gini loh RK, contoh ya saya dengan paham, Agatha, saya kan belum selesai ngomong Bu. Ayolah, RK, baik-baik pertanyaan lah saya tuh Bu. bukan itu. Ini kamu mudah nggak? Contoh nih, saya waktu itu tidak sepakat masalah pembaptisan dengan Agatha. Tapi saya tidak pernah membuat flyer mengatakan Agatha seperti ini, seperti itu. Enggak. Gini Kita Bu, sepakat untuk tidak sepakat. Tetapi iya, kenapa di gini, saya komentar mau kalian- menanggapi, sabar, saya belum selesai bicara loh tadi Bu. Ya, saya kan tadi Pertanyaan saya belum bukan selesai itu, Eka. bicara. Saya tidak tanya tentang magisterium kamu, itu urusan kamu. Ya, Pertanyaan saya, Iya, saya tahu Bu, saya mau menjawab. Eka, kenapa harus menyerang Bu pribadi? Sofi, Itu loh pertanyaan saya. Ibu Sofi Didengerin. turunlah Bu, saya ini mau Didengerin baik-baik bentar lah, Bu. coba Bu Sofi. Dinaikin lagi coba RK, sabar. Saya ini mau baik-baik loh di sini Bu Sofi. Saya belum selesai bicara, Bu Sofi main potong-potong terus. Kita ini mau baik-baik loh, mau selesaikan ini baik-baik loh Bu. Saya harap Ibu Sofi naik ke atas, hormati. Saya dari tadi di awal saya sudah bilang hormati salah satu yang bicara. Hormati. Rosemary diam, saya bilang diam. Bom diam, diam saya bilang. Ya, ini diam-diam. Maksudnya kita baik-baik loh, sabar. Omong dengan hati dingin gitu. Biar enak Bu. Ya, saat satu bicara. Saya belum selesai bicara, Ibu sudah potong-potong. Ayolah. Ya, naik lagi Bu. Ya, biar enak nih Bu. Ayolah Bu. Sudah selesai? Sudah selesai? Saya belum selesai bicara loh Bu. Ya silakan. Kalau kamu mau bicara masalah kekatolikanmu, itu bukan urusan saya. Saya tidak nyentuh itu. Ya Tuhan. Jadi gini Bu ya. Gini Bu ya. Jadi Ibu kan tadi bicara saya dengan Bang Edi seperti apa Bu. Ya. Jadi pengajaran yang kami lakukan adalah pengajaran Katolik. Pengajaran apostolik yang kami lakukan. Karena kami gereja apostolik. Ya, Ibu tidak mau bilang tidak peduli, itu hak Ibu. Tidak ada yang maksa. Tadi di awal saya sudah bilang tidak ada yang memaksa satu sama lain Bu. Ya. Halo, selamat siang Bu Sofi. Iya, selamat malam. Saya masih on the way pulang kerja. Baik. Ya, Apa yang mau disampaikan dan apa yang mau Bang Edis Ya. mendengarkan ya. Saya nggak tahu apakah Bang Edis mau masuk. Saya kasih tahu, saya dan Bang Edis mendengarkan ya. Baik, Nah, saya mau kasih tahu, saya sudah telepon Edis tadi. Sekarang gini aja. Kalian maunya bagaimana? Kalian siapa? Rosemary dan Pak Bombom. Dan nggak usah. Maksudnya gimana? Gini. Tadi kan saya sudah bilang Pak Bom tidak akan bertobat. Sebentar RK, sebentar. Saya nggak ada masalah sama RK. RK adalah salah satu apologet yang sebenarnya kita mau tarik Anda untuk bergabung join dengan kami di California sini, ya. Dan saya mensupport pelayanan beliau. Tapi dengan semua yang kalian lakukan, saya, Bang Edis, Marsion, menyebarkan data-data kami, ya. Anda memberikan ruang di komalnya Pak Bombom kepada Coki dan Ray, orang yang memeras kami dengan keuangan dan kemudian mengancam membunuh saya, membunuh keluarga saya dan membakar rumah saya. Anda memberikan ruang untuk dia bisa satu komal. Siapa mereka Pak Bombom nggak kenal. Mereka nggak open camp, ya. Tapi Pak Bombom memberikan ruang bagi mereka untuk memfitnah saya di komalnya. Ya, Pak Bombom tidak pernah satu pelayanan dengan mereka. Saya saja nggak pernah loh mau membawa-bawa nama-nama apologet ketika dikatakan, Bu, Ibu harus bicara ke Pak Bombom tentang siapa Lina Wijaya yang sebenarnya. Saya nggak pernah mau. Anda tahu itu semua bukan dari mulut saya. Saya bilang, saya tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Kalau Tuhan masih mau pakai dia, siapa saya yang akan menurunkan dia? Sampai detik ini mulut saya tidak pernah ya membuka aib-aib orang-orang apologet yang saya pegang di tangan saya. Di ruangan di komal Anda, ini salah satu dulu sebentar sebelum ke Pak Bombom. Saya mau ke Rosemary dulu yang dari kecil tidak pernah bolos sekolah minggu. Ketika di komal Wawan, si penginjil TikTok, Anda memasang flyer Iblis TV, ya, lalu menuduh saya dan Bang Edis saksi Yehova. Dulunya Marsion, dulunya Oneness, ya. Kemudian berganti Anda tuduh saya saksi Yehova. Terus berbulan-bulan, kurang lebih selama 4 bulan. Waktu Anda mengkritik pengajarannya Bang Edis, saya masuk ke komal Wawan penginjil TikTok. Saya bilang, saya terima kritikan Anda, saya sampaikan ke Bang Edis. Baik,
Ketika Justin memasang flyer, Edo memasang flyer Apollo Gate House, lalu dia membuat framing seakan-akan ya Kak, share. Seakan-akan Bang Edis itu makan uang, donasi, korupsi, ya. Lalu Anda memasang flyer cinta akan uang, akar segala kejahatan. Kamu sebagai anak yang tidak pernah bolos sekolah minggu dari kecil, dan Mr. Sila ada di situ. Kalian yang merasa diri kalian orang yang paling rohani, pemilik surga ini. Apa reaksi kamu, Ros? Coba kamu tanggapi dulu di sini. Silakan. Kalem ya. Kalem ya. Iya. Tenang. Jadi pertama Bu Sofi, saya, Bro Justin, Bro Sila, Pak Ngopi Rohani, Pak Wawan, ketika ada orang yang mengatakan Edis, CSSY, apalagi Bu Sofi ya, jarang kami bahas, yang sering dibahas itu Edis. Kita malah menentang orang-orang itu, Bu Sofi. Edis itu bukan SSY. Jadi aku nggak tahu Ibu Sofi benar-benar dengar diskusi kami atau enggak. Ibu Sofi boleh tanya ke banyak orang. Sebentar, jangan dipotong dulu. Kami selalu bilang Edis itu bukan SSY. Termasuk saya, bahkan saya marah. Karena kita mengasihi Edis, kita nggak mau sampai Edis itu diserang macam-macam, membabi buta. Makanya kita buka komal itu. Ayo kita bahas siapa yang menurut kalian yang Lo Kak Rosemary, piti-pitinya. Sabar. Bang Bintang Daud. Kamu tuh suka menuduh sembarangan. Oke. Jadi gini, kita itu mengajak orang-orang untuk membahas statement-statement Edis yang menjadi kontroversial di luar sana. Tadinya kita nggak mau ambil pusing soal Edis, nggak mau. Tapi orang-orang tuh banyak menanyakan itu. Kita bilang udah, kita nggak usah sebut orangnya. Kita bicara secara umum saja. Apa sih maksudnya ya, sesuai Tuhan segala macam. Tapi kan mereka para yang naik-naik itu kan menyebut-nyebut, dan kita coba luruskan. Kemarin terakhir Rian Hammer, dia keras banget. Dia mengatakan bahwa Edis itu SS ya. Dia kasih contohnya waktu debat, dia sempat putar videonya, rekamannya. Tetap kita bilang dia bukan SS ya. Pak Justin jelas-jelas menjelaskan. Edis menjelaskan statementnya dia yang mengatakan begini. Melebar host. Oke, Kak Rosemary itu Jawab dulu dua pertanyaan saya, Rosemary. Sekarang mengenai itu ya, mengenai rumah Apollo. Enggak. Kamu jawab dulu. Ketika Justin memasang flyer Iblis TV lalu mengatakan Edis sebagai saksi minta maaf. Itu foto siapa ya? Saya kurang Ini tahu. foto Ray yang di endorse Pak Bom yang mengancam mengeluarkan pistol di depan saya. Mengeluarkan pistol depan saya. Alangkah lebih baiknya jangan di sini ya, Bu, karena itu privasi wajah orang juga kita. Ya, ini segera screenshot teman-teman. Enggak usah lah, Pak. Saran saya enggak usah, itu enggak etis ya, Bu ya. Ibu itu langsung sangat etis, Maksudnya Bang. gini, Bu, itu kan Ibu Dia langsung di saja komalnya ke Pak orang. Bom ya, menjelekkan saya, mengancam membunuh keluarga saya dan saya sendiri. Dia tinggal Itu di mana? beberapa tahun lalu. Tinggal di mana itu? Sulawesi dia. Oh, Anak buahnya Ibu Yulia Al-Hayatul. saya tidak berani masuk Sulawesi. Ya. Kalau Ya, nggak berani, masih karena dia seputaran orang NTT ya preman. saya masih bisa bertemu lah ya, tapi saya pikir ya Pak Bom juga tadi pagi saya tanya ya Bu Sofia ya, dan Pak Bom Satu-satu dulu. Biar Rose menjawab dulu apa maksudnya Justin. Kalau bisa Justin kesini sama Wawan ya, biar kita selesaikan satu-satu. Apa maksud kalian memasang? Sebentar, Rose, dengarkan dulu ya. Kamu kan nggak pernah bolos sekolah minggu. Saya kan nggak pernah sekolah minggu ya. Kamu dengarkan dulu ya. Apa tujuan kamu memasang flyer Iblis TV dan menyatakan Edis saksi Yehova? Jawab. Ya, itu dia. Pertama, yang soal Edis Saksi Yehova itu bukan kami yang menyatakan, dan tidak pernah ada flyer seperti itu ya, Bu. Itu satu. Nggak pernah ada flyer seperti itu. Nah, Coba teman-teman. gini aja. Pernah nggak Anda Bu melihat Sofi. flyer Iblis TV di komalnya Wawan Gini, Bu pengunjung Sofi. TikTok? Kalau Iblis Gini, TV, Kalau kita sebentar, RK sebentar. Kalau Iblis Maksudnya Kalau gini, kamu- kalau kita sebentar, membahas sebentar, sesuatu sebentar. masalah yang Sebentar. berulang kali kamu ini, mau nanti itu kurang rekonsiliasi, ini ya. Saya orangnya tidak pendendam ya teman-teman. Saya bahkan orang yang mau melapor saya udah lupa masalahnya apa. Saya bukan orang pendendam. Ya, saya juga bukan orang suci. Saya orang berdosa. Tapi kalau kita mau memulai rekonsiliasi, ada baiknya dengan kejujuran. Faith, apakah kamu pernah melihat flyer Iblis TV
Di Iblis TV komalnya ya. penjual TikTok dengan ada Rosemary, dengan ada Mr. Sila, Iblis dan ada TV, Justin iya. Bieber, silakan. Iblis TV, iya, makanya saya akan jelaskan. Siang, shalom, shalom semuanya. Shalom. Kita pelan-pelan aja. Ya saya nggak bela siapa-siapa di karena saya juga mau kita semua berdamai. Saya pernah lihat gitu, tapi ya silakanlah teman-teman lanjut. Ya, berarti Bu, saya tidak pernah berbohong ya. Saya jelaskan Bu Sofi. Bu Sofi, biarkan saya jelaskan mengenai Iblis TV. Jangan dipotong dulu ya. Yang mengenai SSY itu salah ya. Kita tidak pernah menyatakan Edis itu SSY, tetapi memang ada catatannya di balik itu. Beberapa penjelasannya itu bisa menyenangkan orang-orang SSY ya. Dia mau naik, saya sudah telepon Ya, beliau. silakan Edis naik. Nah, itu jadi itu Oke, masalah sebentar, flyer. satu-satu. Itu masalah Apakah flyer. perlu, sebentar, ketika kamu mengkritik Bang Edis, perlu nggak kamu membuat flyer dengan judul Iblis TV? Menurut kamu itu etik apa tidak? Kalau itu memang menjadi suatu kesalahan, saya mohon maaf ya atas nama tim karena saya Ya gini itu ya Bu Sofi ya seperti ini ya simpanlah dalam hati itu ya itu lebih baik. Ya, Oke, itu. RK. Selama saya berapologet dari tahun 2019, 7 tahun saya berapologet. Saya berbeda pandangan dengan Pak Bom Bom tentang Yudas Iskariot masuk surga. Saya berbeda pandangan dengan Pak Erben tentang beberapa hal teologis. Saya berbeda pandangan dengan kamu karena saya bukan menganut paham berdasarkan magisterium. Apakah saya pernah membuat flyer ya yang kemudian saya bikin kamu seperti ini, RK ini adalah apa yang kemarin dibilang apa sih? Jangan pasang Rubel foto saya Kristus. Kak, begitu. Loh, itu pernyataan kamu. Ya, Gini loh, betul. kamu harus minta maaf sama Bang Edis karena kamu setelah menyatakan sesat. Jadi gini, kenapa kalian sebentar ya RK jangan dipotong. Baik. Kenapa kalian ketika saya di ruangannya Wawan penginjil TikTok kemarin dengan pernyataan Deki Ngandas saya putarkan dengan pernyataan yang sama. Pernyataan Romo Daniel Biantoro menyatakan hal yang sama. Pernyataan Romo Patrice Allegro menyatakan hal yang sama. Mengapa saya di mute? Kenapa kalian gini loh? Kalian tuh jangan double standard. Kita tidak anti kritik. Bang Edis itu orangnya humble, teman-teman, rendah hati. Ya. Itu seperti itu. Silakan, Bu Sofi. Pertanyaan saya bukan itu, kamu tidak menjawab. Ketika kamu sepakat untuk tidak sepakat, kemudian kamu menyerang pribadi dia, itu loh maksud saya. Kalau saya menghormati itu. Silakan. Menyerang pribadinya di mana, Bu? Loh, saya kan tanya sama Rosemary, RK, benar nggak, etis nggak? Ketika kamu menyerang ajarannya, ketika kamu nggak sepakat, kamu membuat flyer Iblis TV, membuat flyer rumah Apologet House, kemudian kamu memframing seakan-akan Edis itu makan uang, cinta akan uang, akan segala. Apakah itu etis apa enggak? Pertanyaan saya itu. ya. Oke, saya jawab ya Bu. Minta maaf, udah biar clear. Ini kami mencoba, ya nggak apa-apa sedikit doang kok Pak. Kami mencoba untuk menanggapi semua netizen yang menanyakan kepada kami. Ya, tadinya diem, kita nggak peduli tuh orang-orang mau ribut. Pak Bom Bom sama RK, kita tuh nggak peduli mau ribut kan mereka sama RK mau ribut, kita nggak peduli Bu. Tetapi kita harus menjawab ini. Kita sudah pernah berbicara contoh kayak salib ya tentang rencana penyaliban. Kita sudah berbicara tentang Lari. Pertanyaannya nggak itu, host. Pertanyaan saya tuh bukan itu, Ros. Gini aja Rosemary. Kak Rosemary, Oke. istilahnya ada kalau kau benar saya tidak tahu, Tuhan yang tahu, ya. Kalau kau salah juga saya tidak tahu, Tuhan yang tahu. Tetapi alangkah lebih baiknya sudah, ya. Ada istilah mengalah untuk menang. Saya tidak tahu kau benar atau salah, saya juga tidak tahu. Ya baik. Minta maaf. Oke. Minta maaf. Jadi Bu Sofi sama Pak Bintang Daud nanti kami undang di room penginjil TikTok untuk membahas ini supaya kita nggak terjadi kesalahpahaman terus menerus. Saya sudah bilang sama Bro Justin, sama Pak Ngopi, sama Bro Sila, ayolah kalian ada nggak sih yang mau naik di roomnya Edis, ya kan? Tapi ada pertimbangan-pertimbangan, oke. Dan saya menginvite ya, saya sering saya kirim invitation ke Bang Edis, ayo masuk. Tapi Bang Edis cuma lewat aja, nggak pernah masuk ya kan. Bu Sofi mungkin udah lama karena kasus seperti ini, Bu Sofi nggak mau naik untuk bicara, naik tiba-tiba langsung wah kita dimarahin gitu kan. Nggak, sebenarnya gini, kita nih ada missing timelines ya ketika ini terjadi. Nah itu yang kita mau bahas nanti di room. Ya, tapi kalau masalah kayak isu misalnya yang sifatnya